Jakarta dipenuhi 7.500 ton sampah per hari. Sampah yang diimpor mencapai 138.000 ton. Semua orang tahu kalau bahas masalah sampah nggak akan ada habisnya. Mulai dari pencemaran lingkungan, masalah kesehatan, masalah daur ulang sampah, dan masih banyak lagi. Jadi sekitar akhir Oktober lalu, gue baca berita kalau TPA di Bantar Gebang itu kebakaran, dan itu gue lihat lumayan parah. Soalnya asapnya ngebul tinggi banget dan langit gelap gara-gara asap tadi. Nah, karena itulah gue kepikiran dan pengen riset tentang TPA Bantar Gebang ini. Oke, mari kita bahas di Sumur Info. Kita semua tahu DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Dan dengan populasi yang besar, masalah pengelolaan sampah menjadi semakin kompleks. Karena itulah, Jakarta butuh tempat pembuangan sampah yang luas. Jakarta menjadi provinsi dengan kapasitas TPA terbesar di Indonesia. Dengan tempat pembuangan akhir sampahnya yaitu di Bantar Gebang, Kota Bekasi. TPA Bantar Gebang ini berdiri tahun 1985 dan luasnya itu sekitar 110 hektar. Atau simpelnya 110 hektar hampir setara dengan 160 kali lapangan bola. Fun fact-nya adalah menurut detik.com, Pemprov DKI mengatakan Jakarta dipenuhi 7.500 ton sampah per hari. Gokil nggak tuh? Dan fun fact-nya lagi, tumpukan sampah yang ada di sana udah nyentuh 50 meter. Simpelnya lagi, udah setara dengan 16 lantai. Tapi ini belum sekocak di Vrindavan. Di Bantar Gebang 16 lantai. Di Vrindavan 18 lantai. Gimana? Lu tertarik bahas TPA ala Vrindavan ini? Dan fun fact-nya lagi, dengan banyaknya sampah plastik yang ada di Indonesia masih menjadi importir sampah plastik terbesar di dunia. Bahkan tahun 2020 menurut kata data.id, sampah yang diimpor mencapai 138.000 ton. Alasannya di Indonesia itu banyak industri plastik, mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Dan kebanyakan bahan baku mereka dari sampah plastik. Terus kenapa nggak pakai sampah yang ada di Bantar Gebang aja? Nah, itu dia masalahnya. Kebanyakan sampah di Indonesia kecampur semua, antara sampah plastik, sampah makanan, bahkan sama kenangan masa lalu. Dan akhirnya butuh ongkos lagi untuk misahin sampah-sampah tadi. Ngomongin masalah sampah, jangan lupa dampaknya. Kalau sampah nggak dikelola dengan baik, lingkungan kita bisa jadi terancam juga. Mulai dari air yang tercemar, penyakit yang menyebar, sampai rusaknya ekosistem lokal. Sebenarnya hal-hal tadi itu udah dirasain sama penduduk sekitar Bantar Gebang ini, dan itu udah jadi keseharian mereka. Dan salah satu yang unik adalah gue nemuin kalau di atas gunung sampah Bantar Gebang itu ada warung. Nih, gue mau lu lihat sendiri warungnya gimana. Tapi sejauh ini pemerintah juga nggak diem, karena udah ada beberapa hal yang dilakukan pemerintahan DKI Jakarta itu. Salah satunya menurut gue yang menarik adalah pembangunan PLTSA, pembangkit listrik dari sampah. Ternyata pembangkit listrik ini mulai dibangun tahun 2018 dan diresmikan 25 Maret tahun 2019 lalu setelah melewati testing peralatan dan lain-lainnya. Jadi buat lu yang belum tahu, cara kerja PLTSA ini hampir-hampir sama dengan PLTU. Bedanya kalau PLTU batu bara yang dibakar dan uapnya itu yang gerakin generator tadi. Kalau PLTSA juga gitu, tapi bedanya yang dibakar itu sampah. Tapi sayangnya nggak semua sampah bisa dibakar, cuman sampah-sampah yang berkalori tinggi. Contohnya plastik, kertas, kain, kardus. Dan lebih bagus lagi kalau itu kering. Tapi kebanyakan sampah yang ada itu ya sampah basah. Nah, yang uniknya lagi, produk keluaran PLTSA ini bukan cuma listrik, tapi ada abu dari hasil pembakaran tadi yang bisa dibuat jadi bata seperti paving block. Fun fact-nya lagi nih, lagi-lagi fun fact dasar channel fun fact. PLTSA ini setiap hari bekerja terus selama 24 jam hingga 300 hari per tahun non-stop. Jadi menurut Pemprov DKI Jakarta sepanjang tahun 2020, jumlah sampah yang udah diolah sebanyak 9.879 ton sampah. Dan abu yang dihasilkan buat paving block tadi sekitar 1.918 ton. Dan listrik yang dihasilkan sekitar 783 megawatt hour atau sekitar 110,59 kWh per ton sampah yang dibakar. Tapi PLTSA ini ada minusnya. Kapasitas PLTSA ini nggak gede, cuman sekitar 80 ton per hari.
Padahal tadi kita sempat mention kan, sampah itu sehari hampir 8.000 ton dan produksi listriknya belum banyak, cuman cukup untuk supply PLTSA itu sendiri. Kalau dibandingin sama PLTSA Singapura masih kalah jauh. Ya menurut gue peran masyarakat juga penting banget, mulai belajar memilah-milah sampah. Jadi nggak semua sampah digabung terus dibuang, dan juga bisa hidup dengan budaya minim sampah, karena sampah tanggung jawab semua orang. Selain itu juga kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai juga penting, dan belajar daur ulang sampah. Ya intinya semua elemen harus beraksi lah. Oke, cukup segitu dari gua. Kalau lu mau nambahin tolong tambahin di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.